Build up dilakukan timnas Spanyol. Rodrigo berhasil mengikat Kante. Nah, ketika tanpa bola, pada momen ini Prancis terkesan gunakan shape 4-4-2. Individu pemain dari Spanyol di sektor tengah berhasil mengikat pemain-pemain Prancis sehingga memunculkan ruang. Nah, di skematisasi lainnya, Fabian dan Rodrigo berhasil mengikat Tchouaméni dan Kante sehingga memunculkan ruang di antara lini belakang dan tengah yang dimiliki oleh Prancis. Olmo melakukan pergerakan tanpa bola untuk mengincar ruang yang muncul. Ya, Spanyol dengan permainan yang sangat sensasional berhasil mengalahkan Prancis dengan skor akhir 2-1. Terlebih dahulu Prancis ciptakan gol di menit 9 lewat Kolo Muani, dan Spanyol balikan keadaan pertama lewat Lamine Yamal di menit 21. Luar biasa gol yang ia ciptakan, dan gol kedua lewat Dani Olmo di menit 25. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, bisa kita sebut Spanyol sepanjang Euro 2024 sampai menghadapi Prancis menampilkan permainan yang sensasional, terkhusus taktik yang ditunjukkan oleh pelatih Spanyol, yaitu Coach De La Fuente. Dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain memunculkan warna baru. Nah, saat Spanyol menghadapi Prancis, kembali taktik yang dimainkan oleh De La Fuente berjalan di atas lapangan. Nah, taktik yang diterapkan oleh Spanyol ini pun didukung oleh individu-individu yang sangat prima untuk memahami apa yang diinginkan oleh De La Fuente. Contoh, Yamal kita mengetahui usianya sangat amat belia, kurang lebih 16 tahun. Nah, Yamal yang sering mendapatkan ruang di koridor half space, teman-teman, yang diisi oleh Mbappe ataupun Theo Hernandez, serta sering berjumpa dengan Rabiot, mampu memanfaatkan hal tersebut berulang kali. Tentu untuk seusia Lamine Yamal untuk memahami bagaimana arti permainan positional play ini sangat amat luar biasa. Nah, bukan hanya Lamine Yamal, termasuk misalnya Rodrigo berhasil berkali-kali mengikat Kante. Lalu ada Fabian Ruiz, Olmo, Nico Williams, Morata juga. Dan pemain belakang timnas Spanyol, salah satunya Laporte ataupun Laporte, teman-teman, berhasil memberikan sesuatu yang sangat amat luar biasa terhadap permainan yang dimiliki oleh timnas Spanyol. Oke, kita lihat menggunakan grafis tactical. Di atas kertas, Spanyol gunakan pola 1-4-2-3-1 atau bisa penyebutannya menjadi 1-4-3-3. Di belakang ada Simon, kemudian fullback kiri ada Cucurella, kemudian Laporte bersama Nacho sebagai center back, fullback kanan ada Jesus Navas. Kemudian double pivot ada Fabian Ruiz dan Rodrigo di sektor tengah, khususnya teman-teman tentu dibantu oleh Olmo, sangat memberi kenyamanan dari timnas Spanyol untuk mensirkulasikan bola dan memberikan progresif pas ke sektor depan. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Kemudian wing kanan ada Lamine Yamal, di wing kiri ada Williams, kemudian Morata disupport tentunya oleh Olmo. Prancis di atas kertas gunakan pola 1-4-3-3. Di belakang penjaga gawang Maignan, 4 back Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez. 3 pemain di tengah Kante, Tchouaméni, Rabiot. Nah, memang secara bertahan oke nih posisi dari Kante, Tchouaméni, dan Rabiot. Namun mereka yang dimainkan secara bersamaan dari sikap penyerangan, attacking yang dimiliki oleh Prancis tidak begitu memiliki kreativitas tinggi. Cenderung akhirnya Prancis memanfaatkan permainan dari sayap kanan ada Dembele ataupun sayap kiri ada Mbappe, di depan ada Kolo Muani. Oke, ketika Spanyol melakukan build up serangan, mereka sering merepetisi skematisasi seperti ini. Nico Williams masuk ke tengah, Yamal bermain di koridor half space. Nah, seperti ini. Morata tetap berada di sektor depan. Tentu Koundé akan terikat ke posisi Williams dan termasuk Theo Hernandez ke posisi Lamine Yamal. Nah, di sini peran yang dimiliki oleh fullback sebelah kiri dari Spanyol, Cucurella, akan naik ke depan
tentu menciptakan overload 2 lawan 1, Navas akan bergerak juga melakukan hal sama ke depan. Ketika tanpa bola, Prancis gunakan shape 4-5-1 ataupun 4-4-2, tergantung situasi yang terjadi di atas lapangan. Nah, Kolo Muani akan dibantu oleh Kante di sektor depan. Kita bentuk dulu Rabiot, Dembele, Mbappe. Skemanya seperti ini. Posisi Kante ini akan bergerak ke depan pada saat Rodrigo mencoba memancing. Rabiot melakukan pergerakan di posisi seperti ini. Yap. Seperti ini. Nah, Kante ketika Rodrigo mendapatkan bola langsung terpancing. Terjadilah skematisasi 4-4-2. Nah, kemana bergerak Rodrigo? Di situ diikuti oleh Kante. Jadi peran Rodrigo ini untuk mengganggu, mengecoh pemain tengah dari Spanyol sangat amat luar biasa, termasuk Fabian Ruiz. Bagaimana pergerakan-pergerakan mereka berhasil mengikat sektor tengah yang dimiliki oleh pemain Prancis. Nah, ketika Kante mendapatkan positioning untuk mengikuti terus pergerakan dari Rodrigo, ini memiliki beban yang sangat amat berat pada dirinya. Kenapa? Ia juga dituntut untuk menjaga di posisi ini, dan pada saat Rodrigo mendapatkan bola, dia dituntut untuk bergerak ke depan. Oke, pada saat Rodrigo berhasil mengikat posisi Kante, akan muncul itu yang namanya space yang bisa didapatkan oleh Nico Williams. Nah, akhirnya passing-passing sering dimanfaatkan oleh pemain Spanyol lewat posisi Williams. Oke, sehingga Cucurella akan melakukan overlap seperti ini 2 lawan 1. Nah, oleh karenanya Dembele pun berkali-kali dipaksa juga untuk turun ke belakang menjaga Cucurella. Oke, itu skematisasi yang pertama. Kemudian yang kedua, kita balikkan lagi posisi seperti ini, seperti ini. Nah, dari build up yang dilakukan oleh Spanyol, Nacho menguasai bola, Rodrigo ataupun Fabian, teman-teman, mereka melakukan pergerakan-pergerakan tanpa bola yang tujuannya untuk mengikat pemain tengah dari Prancis. Rodrigo berada di posisi ini akan mengikat Kante. Oke, terciptalah 4-4-2. Nah, ketika tercipta 4-4-2 tanpa bola yang dimiliki oleh pemain Prancis, teman-teman, disinilah peran dari Yamal sebagai pemain ketiga untuk menciptakan unggul orang. Karena posisi Rabiot akan mengikat posisi dari Fabian. Nacho akan beri passing ke posisi Yamal. Lalu Yamal berhasil mengikat Theo Hernandez dan muncullah sebuah ruang di fullback kanan yang dimiliki oleh timnas Spanyol. Nah, termasuk juga skema yang lain. Di saat Yamal mendapatkan bola, lalu mengikat posisi Theo Hernandez. Nah, di sini masuk Olmo untuk mendapatkan ruang di saat Rodrigo terikat ke posisi Kante ataupun Rabiot mengikat posisi dari Fabian Ruiz. Nah, lalu Tchouaméni ini pun terus-menerus diganggu oleh pemain-pemain yang dimiliki oleh Spanyol di sektor depan. Contoh Morata, memang ia tidak menciptakan gol, tetapi pergerakan-pergerakannya mampu menyulitkan defensif ataupun struktur yang dimiliki oleh timnas Prancis. Nah, itu terus-menerus diulangi. Kuatnya wing kanan ataupun sayap kanan yang dimiliki oleh timnas Spanyol ini memang menjadi salah satu senjata yang terus diulang-ulangi, sehingga terlihat dari kanan serangan terus digempur oleh timnas Spanyol. Atau posisinya ketika mereka Spanyol, teman-teman, kita balikkan lagi kembali ke struktur 4-4-2. Dari posisi Cucurella diikat oleh pemain Spanyol agar 4-4-2 Prancis ini bergerak ke posisi bola ataupun Williams. Kemudian dari Cucurella, Williams, Rodrigo melakukan switch ke sektor kanan. Nah, kenapa di posisi Lamine Yamal ini sering dieksploitasi? Karena pada dasarnya Mbappe jarang turun ataupun dari sikap bertahannya tidak begitu oke, sehingga Hernandez akan terus-menerus diekspos lewat 2 lawan 1 ataupun didukung oleh pemain-pemain Spanyol lainnya. Ketika Hernandez menghadapi 2 lawan 1, itulah Rabiot turun.
untuk membantu dan mengganggu pergerakan Lamine Yamal. Ketika Rabiot turun menutup pergerakan dari Lamine Yamal, akan muncul lagi banyak celah di sektor tengah yang bisa dimanfaatkan oleh Fabian Ruiz, Rodrigo, Nico Williams, Morata ataupun Olmo. Jadi berimplikasi dia itu apa yang dimainkan oleh Spanyol ketika pemain-pemainnya paham akan apa yang harus mereka lakukan, kapan harus bergerak, teman-teman, membuatlah ketidakseimbangan dari segi struktur pertahanan yang dimiliki oleh pemain-pemain Prancis. Ketika itu tidak bisa diganggu, dicegah, diantisipasi oleh pemain-pemain Prancis, terus-menerus sepanjang 90 menit bisa dimanfaatkan oleh pemain Spanyol. Oke, gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.